yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana biasa di minggu atau ahad yang ketiga, kita melanjutkan materi kita, pembahasan kita dalam kitab Al-Waraqat yang disyarah oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzri hafizahullah ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang amr, perintah, dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari pembahasan al-amr. Nah, langsung saja kita baca. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah, wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Perintah untuk melakukan atau mewujudkan sebuah perbuatan itu berarti perintah untuk melakukan, dan juga perintah untuk melakukan sarananya. Penjelasannya, yakni annahu idza tawajjaha amrun bi ijadi fi'lin wa tahsilihi wa fi'lihi fa innahu yakunu amran bidzalikal fi'l. Maksudnya, jika tawajjaha amrun, jika diperintahkan untuk melakukan sebuah perbuatan, ya, wa tahsilihi wa fi'lihi, artinya kita ketika Allah atau syariat menyuruh kita untuk melakukan sebuah perbuatan, maka fa innahu yakunu amran bidzalikal fi'l, maka perbuatan itu wajib kita lakukan. Ya, maka perintah itu menjadi wajib untuk kita lakukan. Kemudian apalagi? Ya, selain misalnya Allah nyuruh kita puasa, maka kita harus melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang berkaitan dengannya? Wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi, yaitu sarana untuk mewujudkan perintah yang wajib tadi. Kadzalika yadullul amru bi ijadil fi'li 'alal amri bima la yatimmul fi'lu illa bihi, wa hadhihi qa'idatul wasail allati yuqalu fiha al-wasailu laha ahkamul maqasid. Begitu juga perintah tersebut selain menyuruh kita untuk melakukan sebuah perintah, dan juga menyuruh kita melakukan sarana untuk mewujudkan perintah tadi. Dan inilah kaedah wasail yang sering diucapkan, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah sarana suatu perbuatan, ya, maka dia dihukumi dengan perbuatan tersebut. Fawasilatul wajib alladzi la yata'addal wajib illa bihi takunu wajibah. Suatu wasilah wajib yang mana perbuatan yang wajib tadi tidak bisa dikerjakan tanpanya, maka wasilah tadi hukumnya wajib. Dari sini bisa kita kembangkan. Wasilah untuk melakukan perbuatan sunnah, maka wasilah tadi hukumnya dihukumi sunnah. Wasilah untuk misalnya yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, itu sholat Jumat hukumnya fardu ain dan di masjid. Nah, wasilah kita untuk bisa melakukan sholat Jumat di masjid adalah berjalan kaki menuju masjid. Ya. Maka wasilah berjalan kaki tadi dihukumi wajib, sebagaimana tujuannya adalah melakukan perbuatan yang wajib. Kalau yang sunnah misalnya, sunnah memakai wangi-wangian, tatoyub, ketika hendak berangkat sholat Jumat, bagi laki-laki tentunya. Nah, supaya kita bisa memakai parfum atau wangi-wangian, kita perlu membelinya di toko parfum. Perjalanan kita menuju toko parfum untuk membeli parfum itu adalah wasilah untuk bisa mengamalkan sunnah tatoyub, ya, ketika hari Jumat. Maka wasilah kita untuk datang ke toko parfum, kemudian membelinya dari tukang parfum, itu dihukumi sunnah, sama dengan tujuan perbuatan yang ingin kita lakukan. Contohnya,
Di sini disebutkan contoh sama Syekh Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Anna syari'a amarna bisti'abi ghaslil yadi fil wudu' ila al-mirfaq wa la yatimmu ghaslul yadi ala jihatil isti'ab illa bi ghasli syai'in qalilin minal adud. Contoh pertama. Syariat menyuruh kita untuk isti'ab. Isti'ab itu membasahi seluruh anggota tubuh ketika berwudu di sini maksudnya. Ya, syariat kan menyuruh kita membasuh ketika berwudu tangan hingga mirfak, hingga sampai siku. Nah, wala yatimmu ghaslul yad ala jihatil isti'ab. Dan yang namanya supaya kita bisa membasuh seluruh anggota tangan sampai siku yang diperintahkan dalam syariat, itu tidaklah mungkin kecuali kita membasuh sedikit bagian lengan bagian atas, adud. Ya, adud. Gak mungkin kita bisa ngepaskan air sampai siku-siku pas, itu susah. Mau nggak mau supaya siku kita itu terkena air, mau nggak mau kita harus mengambil sedikit bagian lengan atas untuk kita basuhkan air. Supaya sempurna isti'ab tadi. Supaya sempurna, supaya bisa kita melaksanakan isti'ab. Nah, membasuh sampai bagian lengan atas itu wasilah, hukumnya wajib supaya isti'abnya bisa kita lakukan, dan isti'ab itu wajib. Begitu juga dengan membasuh kaki. Batas kaki yang wajib dibasuh adalah sampai mata kaki, dan nggak mungkin bisa kita membasuh mata kaki dengan sempurna kecuali kita mengambil bagian betis sedikit. Nah, itulah maksud dari wasilah ahkamul maqasid. Fayakunu ghaslu hadzal juz'i minal 'adudi hina idzin wajiban wa kadzalika. Nah, oleh karena itu membasuh sedikit bagian lengan atas atau membasuh sedikit bagian betis supaya tercapai perintah isti'ab tadi dengan sempurna, hukumnya wajib. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sholat jamaah wajibah. Ini kata Syekh Asy-Syadzili ya. Kata beliau, sholat berjamaah wajib. Tapi kalau dari pandangan sisi mazhab Syafi'i, itu sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Oke lah, coba kita masukkan di sini sholat jamaah wajib di sini adalah sholat Jumat. Itu semua ulama sepakat sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Kalau sholat jamaah itu khilaf. Ya, kita sekarang ingin membahas kalau sholat jamaah itu wajib. Di sini kita coba masukkan sholat Jumat. La yumkin lil mar'i fi'lu salatil jamaah illa bidzahab ilaiha fayakunu dzahabu ilaiha wajiban. Untuk berangkat sholat Jumat ke masjid yang hukumnya wajib, ya sholat Jumat itu hukumnya fardu ain malah, maka kita perlu berangkat ke masjid. Nah, perjalanan kita adzahab, perginya kita ke masjid dihukumi wajib. Karena kalau kita tidak berangkat ke masjid, kita tidak mungkin bisa melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah. Itu contoh yang kedua. Contoh berikutnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini perintah untuk berhaji. Hadza amrun bil haji. Ini adalah perintah untuk melaksanakan haji. Wa kadzalika huwa amrun bisulukit thariq ilal haji. Perintah untuk melakukan haji plus sarananya. Apa sarana untuk berangkat, apa sarana untuk berhaji? Yaitu menempuh perjalanan ke tempat haji atau melakukan safar ke tempat haji. Ka'annahu amrun bis safar ila tilkal mawatin. Ya, itu adalah perintah untuk melakukan safar. Hajinya wajib, sarana untuk hajinya wajib. Haji ke Mekah itu wajib, ya nggak ada haji selain di Mekah kan, kecuali orang-orang Syiah yang mengatakan haji bisa di Qum, kota Qum sana. Kaum muslimin sepakat seluruhnya haji itu di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Nah, bagi kita orang Indonesia tentu sarana untuk berangkat haji ke Mekah Mukarramah butuh transportasi, naik pesawat, beli tiket, ya kan? Nah, beli tiket untuk haji, nah sarana untuk berangkat haji tadi dengan membeli tiket itu hukumnya juga wajib.
Fal amru bisyai'i amrun bihi wa bima la yatimmu bihi. Nah, itulah kaedahnya tadi. Perintah untuk melakukan sebuah perbuatan juga perintah untuk melakukan sarana menuju perbuatan tersebut. Jika perbuatannya wajib, maka sarananya pun dihukumi wajib. Jika dia perbuatan sunnah, maka sarananya pun dihukumi sebagai sunnah. Waqad yakunu hadza ala sabilil wasilah. Nah, kaedah al-wasail ahkamul maqasid, laha ahkamul maqasid itu ada dua jenis, kata Syekh Sathri. Yang pertama, qad yakunu hadza ala sabilil wasilah. Hanya murni sarana. Sebagaimana tadi, berangkat ke masjid naik motor itu adalah sarana untuk bisa sholat Jumat berjamaah yang hukumnya fardu ain. Sarana. Begitu juga beli tiket untuk berangkat haji itu juga murni sarana. Kama taqaddam, sebagaimana contoh yang disebutkan di atas, ada 3 di atas kan. Wa qad yakunu ala sabili syarti. Bisa juga kaedah al-wasail laha ahkamul maqasid bisa juga dalam sisi syarat. Dari sisi syarat. Dan inilah yang dijelaskan oleh muallif, yang disebutkan oleh muallif yaitu Imam Haramain sebagaimana di matan. Kita lihat, kal amru bisolati amrun bit toharah. Nah, ini syarat ini. Kalau yang tadi wasilah, sarana, murni sarana. Nah, kalau sekarang masuknya ke dalam syarat. Ya, syarat sholat itu setidaknya ada 4. Ya, syarat sah sholat, di sini kan disebutkan 1 sama Imam Haramain, amrun bit toharah. Syarat sah sholat itu, ya, diantaranya itu 4. Selain at-taharah, suci dari hadas dan najis di pakaian maupun di badan. Kemudian yang kedua adalah satrul aurah, menutup aurat. Dan yang ketiga adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan yang keempat adalah dukhulul waqt, telah masuknya waktu. Nah, itu semua terkait dengan syarat sahnya sholat. Artinya sholat itu wajib dan tidak bisa kewajiban tadi terlaksana dengan baik kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Li'anna at-taharah syartun min syuruti sihhati shalah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Karena yang namanya taharah adalah di antara syarat sah salat. Itu salah satunya kan? Wala yumkin fi'lu sholati illa bi fi'li syurutiha. Tidak mungkin sholat itu bisa dikerjakan sah, artinya sah, diterima, ya, terhitung sah dalam syariat kecuali melakukan syarat-syaratnya. Harus terpenuhi semuanya, tidak hanya suci saja. Sudah berwudu, oke. Tapi ketika sholat tidak menghadap kiblat, nggak sah sholat. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat. Sudah berwudu, sudah menghadap kiblat, tetapi tidak menutup aurat, tidak sah sholat. Kemudian sudah bersuci, sudah menutup aurat, sudah menghadap kiblat, tapi yang keempat belum masuk waktu sholat, ya nggak sah sholatnya. Kan gitu gampangnya. Fal amru bis shalah amrun bit taharah. Perintah untuk melakukan sholat, perintah juga untuk bersuci. Wa qauluhu sabiq fi hadhil qa'idah muqayyadun. Nah, ini penting ini. Harus dipahami dengan baik. Perkataan beliau, ya, perkataan musannif Imam Haramain di sini maksudnya tentang kaedah yang disebutkan barusan itu muqayyad, terikat dengan syarat, ya, atau bersyaratlah istilah. Yaitu apa? Syaratnya apa? Bima yakunu fi qudratil abdi. Selama sarana tadi di bawah kemampuan seorang hamba. Artinya bisa dia lakukan. Kalau nggak bisa dilakukan, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kaidah. Selama sarana tadi masih bisa kita lakukan, berada di bawah kemampuan kita, artinya bisa kita lakukan, maka sarana tadi wajib kita lakukan. Amma idza kana laisa fi qudratil abdi fa innal wasilata la takunu wajibatan. Kalau sarana tadi di luar kemampuan hamba, maka tidak jadi wajib lagi. Contohnya apa?
Contohnya di sini kata pensyarah, kata Syekh Asy-Syadzili, amarallahu taala azza wa jalla bi salatil jum'ah wa min syartiha wujudul adadil mu'tamad syar'an sawa'un qila thalathah aw qila arba'un aw ghairu dzalika. Nah, ini perkara masalah salat Jumat. Kita kembali ke permasalahan salat Jumat. Hukumnya fardu ain bittifaqil ulama. Ya, sudah sepakat ulama. Dan di antara syarat terwujudnya sholat Jumat, syarat terlaksananya, bahasa fikihnya itu syartul in'iqad, syarat bisa terlaksananya Jumatan, itu ada ketentuan jumlah jamaah. Ada yang mengatakan 3, minimal sholat Jumat itu jamaahnya 3, minimal. Ini menurut madhab Abu Hanifah. Dan ada yang mengatakan 40. Ya, minimal jamaah Jumat itu 40 minimal. Dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, bukan di sini pembahasannya, kalau mau dibahas itu dalam pembahasan fikih tersendiri. Siapa yang menetapkan syarat jumlah jamaah 40? Itu madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ya, jadi Syafi'i dengan Hambali sama dalam masalah ini. Minimal 40 orang. Au ghairu dzalik, atau yang lain. Ya, fa idza wajada itsna. Nah, walam yujad al-adadul masyrud lil jum'ati fa huna la yatimmu fi'lul jum'ah illa bi huduril adad al-mu'tabar. Fala yajibu 'alal insani ihdaru dzalikal adad li'annahu laysa fi qudratihi. Kalau ternyata jamaah yang datang cuma 2. Khatib plus makmum 1. Satu yang jadi khatib, satu yang jadi makmum. Masya Allah. Ini dalam mazhab Abu Hanifah juga nggak masuk. Ya. Apalagi mazhab Syafi'i dan Hambali 40. Ya. Nah, kalau seandainya cuma ada 2, apakah wajib seorang hamba itu ngoprak-ngoprak yang lain supaya masuk masjid? Sholat jamaah. Sholat Jumat, kita baru 2 orang nih, ayo tambah-tambah. Ya, atau kita pakai dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Syafi'i 40 orang. Di masjid baru ada 10. Apakah orang di masjid tadi harus keliling-keliling kampung untuk menyuruh orang ke masjid? Sholat. Di masjid cuma ada 10 orang nih, ayo datang semua ke masjid, ngoprak-ngoprak gitu istilahnya. Wajib nggak seperti itu? Ya nggak wajib. Itu di luar kemampuan hamba. Nggak ada urusannya. Berarti kalau cuma 2 orang di masjid, maka dalam mazhab Abu Hanifah nggak boleh Jumatan. Layan akid. Cukup zuhur saja. Nah, apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Kalau ternyata peserta Jumatannya kurang dari 40, ya sudah, karena mereka memegang mazhab 40 orang, memegang dalam mazhab mereka itu harus 40 orang. Karena nggak cukup 40, nggak perlu kita nyari-nyari jamaah lain keluar. Maka cukup dikatakan ya sudah, kalau begitu karena tidak terpenuhi kita lakukan sholat zuhur berjamaah. Kan gitu simpelnya. Walam yuda al masyrud al jum'ah fahuna yatimul fi'l jum'ah illa bi hudul adad al mu'tabar fala yajibu 'alal insan ihdaru dzalikal adad li'annahu laisa fi qudratihi. Naam. Kadzalika law kanat salatul jamaah fil masjid la yatamakkan al insanu min fi'liha illa bidhahab. Begitu juga perintah untuk berjamaah ke masjid, ya, yang mana manusia seseorang tadi tidak mampu untuk melakukan perjalanan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat atau melaksanakan sholat berjamaah, wa kana dzalikal mar'u muqa'adan, ya, muqa'ad, ya, itu lumpuh masalah. Ya, muqa'ad itu artinya lumpuh. Dia harus berangkat Jumatan ke masjid, wajib. Tetapi dia posisinya lumpuh. Nah, yang seperti ini di luar kemampuan dia, maka tidak perlu dia melakukan az-zahab ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Fa innahu hina idin la yajibu alaihi fi'lul asl wala fi'lul wasilah alladhi huwa adh-dhahab. Maka jika kondisinya demikian, dia tidak wajib bagi dia untuk melakukan Jum'atan secara
secara hukum asalnya, tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat, plus tidak wajib dia melakukan sarana untuk berangkat ke masjid melakukan Jumatan. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan. Wa yurja hina idzin an yuktaba lil 'abdi thawabu dzalikal amal kamilan maufuran. Dan diharapkan karena itu di luar kemampuan dia pengen ke masjid tapi kondisinya nggak memungkinkan untuk berangkat ke masjid karena lumpuh atau yang lain, maka semoga dicatat bagi hamba ini pahala sempurna sebagaimana kalau dia berangkat kalau dalam kondisi sehat. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar fi Sahih al-Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kutiba lahu ma kana yuaddihi sahihan mu'afa. Dicatat sempurna pahalanya sebagaimana jika dia melakukan dalam kondisi sehat walafiat. Fayuqasu 'alal marad was-safari baqiyatul a'dar wa minha halul ajzi wa yustathna min hadhil qa'idati qa'idah. Dikiaskan juga dengan muqa'ad tadi. Orang yang lumpuh tadi adalah orang yang sakit atau orang yang safar. Ya. Dan uzur-uzur yang lain yang mana halul ajzi itu keadaan yang tidak mampu untuk dia melakukan sebuah perbuatan wajib dan sarananya. Dan dikecualikan dari kaidah ini ya, ma la yatimul wujubu illa bihi fa innahu laisa biwajib. Nah, ini juga perlu dipahami. Penting. Tadi di awal kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi. Lihat, ma la yatimul wajib. Teksnya wajib. Illa bihi fahuwa wajib. Sekarang masuk yang kedua, ma la yatimul wujub. Apa yang suatu perbuatan yang wajib tidak bisa terwujud dengannya, maka mewujudkannya enggak wajib. Nah, bagaimana maksudnya? Kita baca penjelasan biar paham. Lau kana al-fi'lu aslan lam yajib alaihi fa inna wasilatahu lam tajib alaihi walau kana wujubu dzalikal fi'l yahsulu bi fi'lil wasilah. Seandainya perbuatan itu aslinya, aslan hukum perbuatan itu belum wajib kepadanya, lam yajib alaihi, maka wasilah untuk menjadikan hukum itu wajib atasnya enggak wajib juga. Walau kana wujubu dzalikal fi'l yahsulu bi fi'il wasilah. Meskipun perbuatan tadi menjadi wajib atas dia, bisa dicapai dengan wasilah tersebut. Misal, bagaimana? Contohnya Allah berfirman, wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, itu firman Allah kan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Hada amr. Ini perintah. Amrun biz zakah. Waja'at an-nususu anna zakata la tajibu illa ala man malakan nisab. Nah, ini. Zakat itu wajib. Oke, sepakat kita. Dan itu termasuk perkara ma'lum bid darurah, perkara yang sudah diketahui secara konsensus seluruh kaum muslim. Dan zakat itu wajib atas siapa? Nah, ala man malakan nisab. Tidak diwajibkan zakat kecuali kepada orang yang sudah sampai nisab, sudah memiliki nisab pada hartanya. Sebagaimana hadis Nabi, laisa fima duna khamsi awaqin minal waraq sadaqah. Di sini hadis ini mengatakan zakat perak, al-waraq itu perak, itu tidak ada kecuali kalau sudah mencapai 5 uqiyah. Laisa fima duna khamsi awaqin minal araq sadaqah. Perak, zakat perak itu kalau nisabnya sudah mencapai 5 uqiyah. Kalau tidak sampai 5 uqiyah maka wajib zakat. Nah, pertanyaannya, berapa itu 5 uqiyah? Ya. Kalau kita lihat kalau bisa cari di Google juga ada itu penjelasannya. Kalau zakat emas kan nisabnya 85 gram atau 20 dinar. Kalau zakat perak, sebagaimana di hadis ini 5 uqiyah. Berapa 5 uqiyah itu? 5 uqiyah itu sekitar 595 gram atau 200 dirham.
selama belum sampai, jadi misalnya dia punya perak, tapi baru sampai 590 gram, maka nggak wajib zakat. Karena nggak nyampe 5 uqiyah. Wahina idzin la yajibu 'alal faqir an yahsula nisab az-zakah min ajli an yatamakkan min az-zakah li'annahu huna lam tajib 'alaihi zakah. Nah, karena zakat tadi hukumnya wajib dan ada nisabnya 505 uqiyah atau 595 gram, maka bagi orang fakir nggak wajib bagi dia untuk berzakat. Dan nggak wajib juga bagi orang fakir tadi mencari harta supaya sampai nisab. Bahasa gampangnya, nggak wajib bagi si fakir untuk jadi kaya supaya bisa bayar zakat. Nggak wajib. Nggak perlu pula dia menghemat-hemat pengeluarannya supaya dia sampai nisab. Nggak wajib. Ya. Kita nabung supaya apa? Supaya kita bisa bayar zakat. Karena zakat itu wajib, maka kita harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit supaya bisa sampai nisab. Nggak wajib bagi dia. Ya. Rezeki itu fadlun minallah. Sudah Allah tentukan, ada yang hartanya banyak, ada yang hartanya sedikit. Jadi bagi orang fakir, mewujudkan supaya hartanya sampai nisab itu nggak wajib. Artinya orang fakir nggak wajib kaya. Siapa yang bilang kita wajib kaya? Yang wajib itu adalah bersyukur, qanaah atas yang Allah berikan, kan gitu. Kalau untuk kaya nggak wajib. Kalau seandainya kaya itu wajib, berapa banyak orang fakir yang berdosa kalau begitu. An yahsula nisab zakah min ajli ayatamakan min zakah li'annahu huna lam tajib alaihi zakah. Karena bagi mereka yang nggak wajib zakat, gitu. Karena belum sampai syaratnya, nisabnya nggak nyampe. Lam tajib alaihi zakatu ba'd fasaqata anhu wujubul wasilah bi khilafi salatil jamaah fa innaha mustaqarrah au mustaqirratun fi dhimmatil abdi fayajibu alaihi tahsilu wasilatiha wa huwa dhahab fadhahabu laysa sababan lil wujub bi khilafin nisab fa innahu sababul wujub wal ya'lam bi annal wasilah bi annal wasaila al mafdiyah ilal maqasid thalathatu anwa'. Nah, di sini kan jelas bedanya dengan tadi wasilah untuk berangkat sholat berjamaah. Bedanya apa? Bedanya apa kewajiban sholat berjamaah atau sholat Jumat berjamaah dengan kewajiban zakat. Kalau sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah itu sudah mustaqarrah. Artinya sudah permanen, sudah tetap bagi orang yang mukallaf. Orang miskin itu seandainya sudah mukallaf, sudah balik berakal, muslim dan seterusnya, wajib dia sholat Jumat kan? Nah, karena sudah ada kewajiban Jumatan bagi dia, wajib bagi dia untuk melakukan wasilahnya. Tapi dengan masalah zakat, itu dia nggak wajib. Belum ada kewajiban zakat bagi dia, maka nggak perlu dia mengadakan wasilah untuk bisa bayar zakat, nggak wajib. Kecuali kalau Allah berikan dia fadilah, Allah berikan dia keluasan harta misalnya suatu hari, dan telah sampai nisab hartanya, maka di saat itu baru dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kata Syekh, ya, annal wasailal mafdiyah ilal maqasid salatatu anwa'. Wasilah, ya, yang mengantarkan kepada maksud suatu tujuan itu ada 3 macam. Yang pertama, wasailul mafdiyah ilal maqasid qat'an. Yang pertama, wasailu mafdiyatin ilal maqasidi qat'an, yaitu sarana yang mengantarkan kepada tujuan qat'an, pasti. Pasti. Contohnya tadi kan, berangkat ke masjid atau berangkat haji. Maka sarana tadi laha hukmu maqasidiha. Dia dihukumi sebagaimana tujuannya. Jika perbuatannya tadi wajib, maka sarannya pun wajib. Wahiyallati yu'abbaru anha biqaulihi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebagaimana 3 contoh yang disebutkan sebelumnya.
masalah membasuh tangan, isti'ab, kemudian masalah berangkat ke masjid untuk berjamaah, dan masalah menempuh safar atau membeli tiket supaya bisa berangkat haji. Ya. Ini sudah pasti kan, qat'an, maka dihukumi sebagaimana tujuannya. Kemudian yang kedua, wasailu mafdiyatin ila maqasidiha nadiran. Wasilah yang mengantarkan kepada tujuan tapi nadir, jarang, hampir-hampir, ya mungkin hampir-hampir nggak ada istilahnya gitu, nadir, sangat jarang sekali. Fahadhihi la tu'khadu hukmul maqasid. Maka sarana yang semacam ini yang mengantarkan kepada tujuan cuman itu nadir sifatnya, maka tidak bisa kita hukumi sarana tadi dihukumi sebagai maqasid. Contohnya, bai'ul inab fi suq qad yujad man yashtarihi liyasna'ahu khamran. Menjual kurma di pasar itu mungkin aja ada orang yang beli jual kurma di pasar itu kemungkinan ada yang beli kurma tujuannya untuk dibikin khamr. Ada, tapi jarang. Mungkin kalau dipresentasikan itu ya 1:1000 lah misalnya. Jual buah-buahan di toko buah, jual anggur, datang yang beli. Dari sekian pembeli, berapa persen kemungkinan yang beli tadi untuk dibikin khamr? Jarang. Maka kalau begitu, nggak boleh kita larang orang jualan anggur. Nggak boleh kita larang orang jualan anggur supaya alasannya apa? Nanti ada yang dibikin menjadi khamr. Nggak bisa. Ini wasilahnya nadir, jarang. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wasailu mafdiyatin ila maqasidiha ghaliban. Wasilah yang mengantarkan kepada suatu tujuan dan sifatnya ghaliban, pada umumnya. Kemungkinan besar. Ya. Berarti ini di bawah qat'i. Kalau qat'i itu pasti. Mi'ah fil mi'ah, 100%. Tapi kalau ghaliban ini sekitar 70 sampai 80% atau 90%. Contohnya apa? Jual beli senjata di waktu fitnah. Di waktu terjadi huru-hara. Di waktu terjadi demonstrasi besar-besaran, chaos misalnya. Ya. Atau contoh yang kedua, bai'ul inab ala wakili masani'il khumur. Menjual anggur kepada perwakilan pabrik khamr. Nah, ini repot. Jual beli senjata di saat terjadi chaos, maka kemungkinan 80% kemungkinan besar senjata yang kita jual dipakai untuk membunuh orang, kan gitu. Karena kondisinya mengantarkan kita kepada hal yang demikian. Atau jual beli anggur, kita menjual anggur kepada wakil pemilik pabrik khamr, maka kemungkinan besar anggur kita tadi dia pakai untuk bikin khamr. Ini juga dilihat, ini dia belinya berapa gitu. Dia belinya kalau cuma 1-2 kilo ya mustahil. Kemungkinan besar mustahil dipakai untuk bikin khamr. Kalau cuma 1-2 kilo, ya itu mungkin dimakan untuk makan keluarganya, rame-rame satu keluarga. Tapi masalahnya kalau dia mesen sama kita 1 ton misalnya. Wah, yang beli siapa tadi? Yang beli adalah perwakilan dari pabrik khamr. Kemungkinan besar itu dipakai untuk bikin khamr. Nah, pertanyaannya di sini, boleh nggak? Nah, itu. Boleh nggak tadi jualan seperti itu dalam kondisi yang demikian? Fahina idzin hal yajuzu hadzal bai' aw la? Aw la yajuz? Hadza huwal ma'ruf bi mas'alati saddudz dzara'i'. Ini yang dikenal oleh para ulama dengan istilah saddudz dzara'i', menutup pintu kemaksiatan. Kalau kita bawa ke konteks sekarang, membuka warung makan di siang hari Ramadan. Nah, ya, ini pelaku bisnis kuliner ini. Ya, ini contohnya
tadi kan. Nah, membuka warung makan di siang hari bulan Ramadan. Apa hukumnya? Ya. Kalau kata Syekh Ats-Tsatsri di sini wal Hanabilah wal Malikiyah yaquluna bisaddiha hina idin fala yajuzu hadzal bai' khilafan li ta'ifati minal fuqaha. Jadi ada dua madhab, Hanabilah dan Malikiyah mengatakan nggak boleh. Kalau kasusnya dalam masalah ghalib. Kalau memang wasilah tadi secara kemungkinan besar, secara umum bisa mengantarkan kepada suatu perbuatan maksiat, maka harus ditutup wasilahnya tadi. Ya. Dan ini ada ulama lain yang mengatakan enggak perlu ditutup. Jadi ini mahallul khilaf. Jadi yang jenis pertama, jenis kedua sepakat. Tapi jenis yang ketiga ulama khilaf. Ya, ulama di sana ada khilaf. Nah, jadi makanya tadi apa hukum membuka warung di siang Ramadan? Nah, kemudian apa hukum menjual pakaian seksi? Nah, ya di sini kembalinya ke masalah usul. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Alasannya sadduz dzara'i. Nah, sedikit lagi. Fa wa idza fa'ala yakhrujul fa idza fu'ila yakhrujul ma'mur 'anil uhdah. Maksudnya apa? Yani annal mukallaf idza fa'ala al-fi'la al-ma'mur bihi fa innahu yakhrujul ma'mur wa huwa al-mukallaf an uhdatil wujub fala yalhaquhu itsmun ba'da dzalik. Kalau perintah tadi sudah kita lakukan oleh seorang mukallaf, sudah dikerjakan, maka dia keluar dari yang namanya uhdah. Keluar dari ikatan kewajiban. Maksudnya bagaimana? Fala yalhaquhu itsmun ba'da dzalik. Artinya sudah tuntas kewajibannya dan tidak layak dia diberikan celaan atau dosa. Disuruh kita puasa, disuruh kita sholat, selesai kita kerjakan sholat tadi atau puasa tadi, ya sudah kita kharaja minal uhdah istilahnya. Udah tugas kita, kewajiban kita selesai. Enggak dapat dosa insyaallah. Fa idza fa'ala al-mukallaf al-fi'la al-ma'mur bihi bi syurutihi kharaja 'anil uhdah. Jika si mukallaf tadi telah melakukan perbuatan yang diperintahkan dengan syarat-syaratnya, artinya lengkap syarat-syaratnya, maka dia keluar dari uhdah, lepas dari kewajiban. Falam yalhaqhu ba'da dzalika uhdatun wa hal yatarattab 'alaihi al-ajr wa thawab al-aslu annahu yusab. Artinya orang jika melakukan sholat telah melaksanakan syarat dan ketentuan yang sesuai, maka dia lam yutalab minhu maratan ukhra. Selesai sudah kewajibannya, tidak diminta lagi untuk mengerjakan perbuatan yang sama. Pertanyaannya, apakah dia dapat pahala atau enggak? Hal yatarattab alaihil ajr, dapat pahala atau kagak nih? Kata Syekh, al-aslu annahu yusab. Hukum asalnya, kalau dia mengerjakan suatu perbuatan syariat yang diperintahkan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, dapat pahala dong. Salat berjamaah di masjid, berapa pahalanya? 27 kali lipat, dapat pahala. Lakin qad yujad halatun muayyanah yakhruju minhal 'abdu minal uhdah lakinnahu la yusabu 'ala dzalikal fi'l. Tapi ada beberapa keadaan, beberapa kasus si mukallaf tadi telah melakukan perbuatan yang diperintahkan dan dia selesai dari uhdah, keluar dari kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Lakinnahu la yusab. Repot. Sebagai apa? Contohnya bagaimana? Kama zakaru mithla dzalika fi qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi, idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun hatta yarji'. Jika seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka dia tidak diterima salatnya sampai dia kembali kepada tuannya. Itu contoh kasus yang pertama, budak yang kabur dari tuannya. Selama dia masih kabur, dia sholatnya itu hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Pahalanya nih. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamar tidak diterima salatnya 40 hari. Salatnya hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Jangan berpikiran, kan kata Nabi sholat saya nggak diterima, udah saya nggak sholat lah, buat apa saya sholat? Wah, ini lebih parah lagi. Di sini sholatnya, kasusnya sholatnya hanya sebagai penggugur kewajiban. Amma tsawab,
tidak ada dapat pahala. Yakni annahu yakhruju minal uhdah min uhdatil wujub bi fi'li hadhihi shalah lakinnahu la yuthab. Ini artinya dia memang sudah mengerjakan kewajiban, cuman masalahnya nggak dapat pahala. Contoh yang ketiga ya di saat Ramadan seperti ini, puasa tapi nggak sholat, waduh repot. Puasa, dusta jalan, ghibah jalan, ngumpat jalan. La haula wala quwata illa billah. Artinya dia puasa, oke, puasa ente sah secara syariat. Pahalanya dapat nggak? Ya nggak dapat. Bagaimana mau dapat uang ente nggak sholat? Bahkan ada ulama yang mengatakan nggak sah puasanya sekaligus. Ya, puasanya itu sendiri nggak sah kalau dia nggak sholat. La haula wala quwata illa billah. Mimma sabaqa yatabayyan lana annal amra yufidul wujub wa yufidul fawr khilafan lil muallif. Maka setelah penjelasan panjang lebar sebelumnya kita dapatkan bahwasanya perintah itu yufidul wujub wa yufidu al fawr. Perintah itu berkonsekuensi menghasilkan suatu kewajiban dan juga harus dikerjakan secara segera. Berbeda pendapat dengan musannif sendiri atau penulis al-waraqat sendiri. Wa yufidul amr biwasailihi imma 'ala ta'yin wa imma 'ala takhir. Dan juga perintah itu berkonsekuensi apa? Melakukan sarananya. Baik secara ta'yin ditentukan sarananya, ini sarananya A, atau boleh memilih. Boleh memilih. Wa yufidu kadzalika ijza'u fi'lil ma'mur bihi wal khuruj minal uhdah biwasitatihi. Kemudian juga bisa kita ambil faedah menunjukkan bahwasanya perbuatan yang dikerjakan itu jika telah selesai kita kerjakan sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, maka si mukallaf tadi dikatakan kharaja minal uhdah, terlepas dari kewajiban. Amma kaunul amr yufidu takrar aw la fasawab anna hadhil faidata ghairu mustafadatin minal amr. Sedangkan amr itu apakah dia menunjukkan takrar, pengulangan atau tidak, maka itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di situ ada qarinahnya. Ya, dan tidak bisa kita katakan zat amr tadi langsung menunjukkan takrar. Fasawab yang benar bahwasanya faedah takrar itu tidak bisa kita langsung ketahui dari fiil amr itu sendiri. Ya, dari nas atau sighah amr sendiri harus ada qarinahnya yang lain. Yang terakhir faedah tambahan dari Syekh, al-awamir wan nawahi laisat maqsudatun lidatiha wa innama hiya wasailu litahqiqil masalihi wa daf'il mafasid wa tariqatun liikhtibaril ibad. Nah, ini faedah bagus. Perintah dan larangan itu bukanlah tujuan asli. Laisat maksudatan lidatiha. Bukan yang diinginkan secara zatnya itu bukan perintah larangan. Tapi apa hikmah dari ada perintah dan larangan dari syariat Islam, ya syariat kita. Wa innama hiya wasailu litahqiqil masalih. Adanya perintah dan larangan itu untuk kebaikan kita, untuk mewujudkan maslahat dan menjauhkan mafsadat bagi manusia. Allah melarang ini berarti secara yakin kita tahu bahwasanya itu ada hikmahnya. Baik hikmahnya itu kita ketahui atau enggak. Allah nyuruh kita sholat, ada hikmahnya. Allah nyuruh kita menjauhi zina, ada hikmahnya. Allah melarang kita untuk minum khamr, ada hikmahnya. Dan seterusnya. Ya, itu untuk mewujudkan maslahat dan menjauhkan mafsadat bagi seorang hamba. Yang kedua, wa tariqatun liikhtibaril ibad, sarana untuk menguji seorang hamba. Nah, ya, ini kan? Contohnya apa? Makan dengan tangan kanan, masalah. Kata Nabi SAW, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baca bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, kata Nabi. Baik, apa sih hikmah syariat menyuruh kita makan tangan kanan kan?
Kalaupun kita tahu, kalaupun kita nggak tahu hikmahnya apa, ya kita laksanakan saja. Sami'na wa ata'na. Berarti itu cara Allah untuk menguji kita. Benar nggak kita beriman? Apa cuman ngomong di mulut doang? Ya. Allah menyuruh para wanita untuk menutup aurat menggunakan hijab. Ya. Kalaupun kita nggak tahu hikmah apa kegunaan hijab, kalau nggak tahu, ya. Kalaupun nggak tahu, maka sebagai seorang hamba yang beriman, sami'na wa ata'na. Gak usah cari-cari alasan untuk keluar dari perintah Allah yang telah sepakat ulama akan kewajibannya. Kan ada pernah yang mengatakan itu, orang liberal mengatakan, apa urusannya ya syariat melarang kita makan dengan tangan kanan. Nah ini berarti gak lolos ujian berarti. Wabiha yaradallahu an ahli ta'ah wa yafrahu bi ta'atihim. Dan dengan perintah dan larangan tadi, seseorang bisa mendapatkan ridho dari Allah ya, dan menjadi ahli taat dan bergembira dengan ketaatan mereka. Allah itu ridho kepada kita dan Allah gembira kepada kita karena ketaatan yang kita lakukan. Ya, inilah faedah tambahan dari Syekh Ats-Tsatsri yang cukup bagus juga kata beliau ya. Wallahu taala wa a'lam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau kelamaan nanti saya haus. Repotnya di sini kalau pagi-pagi haus nggak bisa minum. Nah, wallahu taala wa a'lam. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan bayan man yadkhulu fil awamir wa man la yadkhul. Ini pembahasan siapa yang masuk perintah, siapa yang dapat perintah dan siapa yang tidak masuk dalam perintah. Siapa yang diperintah dan siapa yang tidak diperintah. Siapa yang masuk dalam khitab dan siapa yang tidak masuk dalam khitab. Nah, kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya pada kesempatan pagi hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya, falyatafaddal mashkura. Apa izin bertanya Ustadz, apa hukum saddud dzara'i' berlaku juga untuk jual beli minyak wangi dan kembang yang kadang digunakan untuk praktik perdukunan? Karena pembeli menyampaikan sendiri tentang praktek perdukunan itu atau paling tidak dikenal sebagai dukun. Baik, nah ini berarti masuk yang mana ini? Ya, pertanyaannya bagus. Hukum jual beli minyak wangi atau kembang yang kadang digunakan untuk praktik perdukunan. Karena pembeli menyampaikan sendiri tentang praktik perdukunan itu atau yang beli dikenal sebagai dukun. Nah, ini ya, ini sama kasusnya tadi dengan masalah yang ketiga. Ya, an-nau'u tsalits. Ya, yang ini tadi berarti. Mana dia? Nah, ini. Yang mana dia yang belinya itu siapa? Dukun. Yang beli siapa? Dukun. Nah, dia beli menyan, beli kembang, beli parfum dan yang semisalnya untuk praktek perdukunan. Kita selaku penjual sudah tahu kalau dia dukun. Bahkan mungkin dia ngomong, ini buat praktek gua misalnya. Wow. Jadi ini bisa masuk ke dalam sini, bisa masuk ke dalam sini, bisa masuk ke nomor 1 atau ke nomor 2. Apalagi kalau yang beli itu udah ngomong dan terkenal sebagai dukun di kampung. Maka bagaimana hukum menjual kepada dia? Ya haram jelas. Kenapa? Karena kita yakin 100% kembang tadi atau wangi-wangian tadi dipakai untuk praktek perdukunan. Dan itu syirik akbar kan? Perdukunan itu kan syirik akbar. Bahkan pelakunya diancam hukuman mati. Ya, sama halnya mohon maaf nih, jual beli kondom. Jual beli kondom ketika Valentine, hari Valentine. Oh, itu Masya Allah. Katanya saya baca itu ketika hari Valentine itu penjualan kondom meningkat drastis. Nah,
seperti itu masuk ke dalam kaidah nomor 3, ghaliban. Tapi kalau yang beli ngomong, ini gua mau pakai untuk sama pacar gua misalnya, wah kholas, ini kita kotaan sudah levelnya. Kita yakin dia beli kondom untuk melakukan zina, dan kita yakin itu dan diomongkan sendiri oleh si pembeli tadi, maka haram. Saddud dzara'i. Haram kita menjualkannya karena itu membantu untuk melakukan maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kasusnya sama seperti ini. Tapi kalau dalam masalah itu kita masih ragu-ragu atau cuman baru sampai kemungkinan besar, maka di sini ulama khilaf tadi. Boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau sudah sampai yakin, bahkan tadi di pertanyaannya, dia omongkan sendiri atau dia terkenal sebagai dukun dan memang kerjaannya beli dupa itu untuk praktek perdukunan, maka haram bagi kita untuk menjualnya. Contoh lain kalau jual itu tadi, jual buka warung makan di siang hari Ramadan. Kalau yang datang itu kita lihat dia musafir, it's okay, nggak masalah. Tapi tentu dengan ditutup ya, sopan, jangan vulgar. Tapi ini yang beli tetangga, ya, yang beli tetangga kita. Pak ngapain? Gue lapar. Gitu. Dia padahal nggak safar, dia sehat walafiat. Datang ke warung kita mau makan. Apa hukumnya jual makanan ke dia? Haram. Karena kita yakin pertama dia nggak sehat, dia nggak sakit, sehat walafiat. Dia sudah balik mukallaf dan dia nggak sedang safar, mau makan di warung kita, maka nggak boleh kita jual. Karena itu menolong seseorang dalam perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih, Pak? Oh, Ustaz Fajar. Itu Ustaz. Baik. Jazakallah khair atas pertanyaannya Ustaz. Baik, ada lagi? Masih ada 8 menit. Nah, alhamdulillah jika tidak ada, bisa kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nampak wa iyyakum.